سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bermuzakarah. Mudah-mudahan dengan kita diberi kesempatan bermuzakarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menurunkan pemahaman yang sebaik-baiknya kepada kita semua di dalam memahami dan melaksanakan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tambahan, kita insya Allah sebentar lagi masuk di bulan Ramadan dan kelihatannya ada beberapa kebingungan ketika kalender Hijriah yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah di Yogyakarta dengan maklumat satu Ramadan dan satu Syawal ada berbeda. Kalau di kalender yang itu disebut kalender Hijriah global tunggal, Idul Fitrinya tanggal 30 Maret. Tetapi di maklumat terakhir yang baru saja dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, ternyata Idul Fitrinya tanggal 31 bulan Maret. Sehingga ada yang kebingungan, ini bagaimana? Untuk sekadar menambah wawasan kita bahwa kalender Hijriah global tunggal itu memakai sistem baru dalam menetapkan awal bulan. Aturannya di Indonesia tanggal 29 Maret, yang itu adalah 29 Ramadan, ketika sore hari maghribnya hilal bulan belum ada di Indonesia, masih di bawah ufuk. Cuma di belahan lain, kalau tidak salah di daerah Afrika sana, bulan sudah ada. Karena itu kalender ini ketika dibuat mengikuti global, arti global itu di belahan dunia mana saja ada bulan, maka itu adalah tanggal 1 Hijriah yang berlaku untuk seluruh dunia. Oleh karena itu lalu kalender ini dibuat sesuai dengan sistem itu, bahwa ketika di belahan lain di dunia hari tanggal 29 Maret atau 29 Ramadan itu sudah ada hilal, meskipun di Indonesia belum ada, maka dengan aturan tadi ikut di mana saja, sehingga di kalender itu ditulis bahwa Idul Fitri jatuh, satu Syawal itu jatuh pada tanggal 30 Maret. Namun oleh pimpinan pusat untuk sementara pemberlakuan atau dipakainya
kalender Hijriah global tunggal khusus untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah tahun ini belum bisa digunakan. Itu keputusan pimpinan pusat, sehingga maklumat yang menyatakan Idul Fitri tanggal 31 Maret itu dibuat berdasarkan aturan lama, yaitu kalau di Indonesia hilal sudah ada, baru masuk tanggal 1 bulan Hijriah. Jadi tadi kan tanggal 29 Ramadan di Indonesia hilal belum ada, bulan belum ada, masih di bawah ufuk. Walaupun di tempat lain di daerah Afrika sana sudah ada, karena khusus di Indonesia bulan belum ada, sehingga dengan keputusan pimpinan pusat tadi, maka bulan Ramadannya digenapkan jadi 30 hari. Sebab tanggal 29 bulan masih di bawah ufuk, jadi seperti dahulu, seperti sebelum tahun 2024 ini, karena hilal belum ada, belum wujud. Itu sebabnya kenapa maklumat yang dikeluarkan pimpinan pusat Idul Fitri tanggal 31, dan ini yang dijadikan pedoman oleh seluruh warga Muhammadiyah se-Indonesia. Artinya diharapkan tidak ada yang beridul fitri tanggal 30 Maret nanti, karena pimpinan pusat sudah mengeluarkan maklumat Idul Fitrinya tanggal 31. Mudah-mudahan tambahan 1 hari itu merupakan puncak rahmat dan segala karunia Allah untuk kita, karena tanggal 30 kita masih Ramadan ya. Tadi walaupun tadinya kan kena diskon ya 1 hari, tapi mudah-mudahan tambahan 1 hari yang ke-30 itu akan menjadi puncak rahmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana ibadah salat menurut Tarjih dan menurut Ibnu Taimiyah. Barangkali yang ingin ulun tekankan terlebih dahulu bahwa apa-apa yang sudah kita perbincangkan sebelum ini, dari mengatur saf, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangkit dari i'tidal, dan ketika bangkit dari rakaat kedua tasyahud, kemudian di mana meletakkan tangan sesudah mengangkat tangan tadi, apakah di bawah pusat atau antara dada dan pusat, itu semua adalah tuntunan dari Rasul di dalam melaksanakan perintah Allah untuk salat. Dan di Al-Quran sangat banyak sekali ayat bahwa perintah salat itu bukan sekedar mengerjakan salat, tetapi semua perintahnya adalah aqimus salat. Jadi bukan sallu, tetapi aqimus salat. Apa beda sallu dengan aqimus salat? Kalau sallu itu yang penting salat, entah bagaimana salatnya barangkali akan berbeda-beda. Tetapi ketika aqimus salah, dirikan salat, dan itu yang diperintahkan, maka mendirikan salat pasti akan berbeda dengan salat. Bedanya, para ulama mengatakan orang yang disebut mendirikan salat itu ada 2 yang harus dia penuhi. Satu, secara lahir, orang yang mendirikan salat itu dia melaksanakan salat dengan segala syarat-syarat, seperti menghadap kiblat, masuknya waktu, kemudian juga
pakaian itu merupakan syarat. Lalu yang kedua, dia juga melaksanakan salat itu dengan semua rukun-rukunnya, mengucap takbiratul ihram sehingga tidak ada takbiratul ihram dalam hati umpamanya, karena dengan jelas disebutkan oleh para sahabat mereka mendengar Rasul mengucapkan Allahu Akbar. Berarti yang dicontohkan Rasul takbiratul ihram itu diucapkan, cuma tidak nyaring. Kemudian juga berdiri lurus, lalu rukuk, dan semua gerakan salat itu merupakan rukun-rukun salat. Yang ketiga, yang secara lahir tadi adalah memenuhi semua bahasa aslinya itu kewajiban-kewajiban. Maksudnya kewajiban ini sunat-sunat dalam mengerjakan sholat, seperti mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan daun telinga. Ini yang umumnya hadis. Ada memang hadis sejajar bahu, tetapi yang banyak itu sejajar bahu dan daun telinga. Itu contoh yang wajibat, yang sunat-sunat. Apabila ketiga hal ini terpenuhi, syaratnya terpenuhi, rukunnya dilaksanakan semua, yang sunat-sunat dilaksanakan semua, maka orang ini disebut mendirikan salat secara lahir. Kebalikannya, kalau ada salah satu dari syarat, rukun, dan sunat-sunat tadi yang ditinggalkan, yang dikhawatirkan Allah tidak mencatat dia mendirikan salat, padahal yang diperintahkan mendirikan salat, bukan sekedar salat. Karena itu kalau ulun boleh saran, seperti tuntunan Rasul, mengqadha qabliyah subuh itu yang paling kuat menurut tarjih hadisnya adalah apabila matahari sudah naik agak tinggi. Yang kemarin ulun sampaikan, waktunya yang paling aman itu 20 menit dari waktu syuruk yang tercantum di jam masjid-masjid. Insya Allah kalau 20 menit dari waktu syuruk itu aman, masuk waktunya. Karena tadi bahwa masuknya waktu itu merupakan syarat daripada kita terburu-buru, entah karena sesuatu hal dan waktunya belum masuk, maka akan sia-sia salat yang dikerjakan karena tidak dicatat mendirikan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, karenanya maka yang seperti ini layak jadi perhatian dan selalu dipelihara oleh kita semua. Kalau akhir waktu, Nabi dengan jelas dalam hadis sahih itu mengatakan orang baru bisa disebut salat dalam waktu apabila dia bisa bangkit dari sujud rakaat kedua, baru masuk waktu salat yang berikutnya. Jadi kalau dia salat zuhur di akhir waktu atau salat asar di akhir waktu, karena kalau menurut Nabi yang banyak dilalaikan orang itu adalah waktu salat asar. Maka kalau kebetulan dia salat asar atau salat lainnya yang fardu itu di akhir waktu, batas yang diberikan Nabi adalah kalau dia bisa bangkit dari sujud kedua, bangkit, jadi sudah mengucap Allahu Akbar dari sujud kedua, baru masuk waktu asar. Ini kalau zuhur di akhir waktu, atau waktu maghrib bagi yang salat asar di akhir waktu. Jadi begitu sujud kedua, bangkit Allahu Akbar, baru terdengar azan.
maka dia disebut menurut Nabi masih sholat di dalam waktu. Ini hadis Nabi. Karena kalau kita melihat kepada pendapat nanti akan bermacam-macam. Minimal ada dua pendapat lain. Ada satu pendapat mengatakan asal sempat takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar, azan waktu salat berikutnya. Kata pendapat ini dia salat di awal waktu. Tetapi pendapat ini tidak didukung oleh hadis. Begitu juga pendapat kedua, asal sempat rukuk, jadi berdiri Allahu Akbar. Begitu rukuk Allahu Akbar meskipun belum bangkit, azan untuk waktu salat berikutnya, dia oleh pendapat tadi disebut salat di dalam waktu. Cuma sayangnya ini pun tidak didukung oleh hadis. Sehingga kalau kita tidak ingin nanti repot menjawab pertanyaan Allah di akhirat, sebaiknya yang dijaga kalau salat di akhir waktu tadi bisa bangkit dari sujud kedua rakaat pertama, baru terdengar azan untuk waktu salat berikutnya. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul mendirikan salat. Termasuk juga arah mata ketika orang berdiri salat, karena sahabat menggambarkan bagaimana arah mata Nabi ketika mendirikan salat. Hadisnya cuma ada dua. Yang pertama ketika berdiri, dan yang kedua ketika duduk tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Bahwa menurut hadis-hadis yang disebut hadisnya sahih, bahwa Nabi ketika berdiri salat, mata beliau hanya tertuju kepada tempat beliau sujud, tidak ke bawah, tidak ke atas. Jadi hanya di tempat beliau sujud, itu arah mata beliau. Dan dalam hadis dari Aisyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agar orang hendaknya hati-hati supaya salatnya jangan dicuri oleh syaitan. Jadi bahasa Nabi dicuri itu berarti hilang. Artinya hendaknya orang menjaga agar salatnya tidak ada yang hilang. Kapan salat itu hilang? Rasul menjawab, ketika orang salat lalu dia menoleh, artinya mengalihkan pandangannya dari tempat dia nanti sujud, maka ketika itulah menurut Rasul syaitan mencuri bagian dari salatnya tadi. Maka kalau orang tidak ingin salatnya hilang sebagian, hendaknya dia berusaha memelihara pandangan mata ini hanya ke tempat sujud ketika berdiri. Ada pendapat kedua, tetapi pendapat kedua ini tidak didukung oleh hadis langsung. Dia hanya memakai hadis aturan salat secara umum ketika orang salat berjamaah. Jadi ini khusus untuk salat berjamaah. Pendapat kedua ini mengatakan ketika berdiri, maka mata makmum khususnya yang bisa melihat imam itu diarahkan ke imam. Alasannya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam itu harus diikuti, dan bagian dari mendirikan salat berjamaah adalah apabila, ini sabda Rasul riwayat Imam Al-Bukhari, imam itu sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, makmum segera takbiratul ihram. Nah, itu namanya mendirikan salat berjamaah.
Itu bahasa Rasul, karena imam itu diikuti. Jadi kalau imam Allahu Akbar, Nabi tidak ingin orang masih belum takbiratul ihram. Karena itulah yang pernah ulun tahu, aturan salat berjamaah yang diajarkan dan dibiasakan Nabi itu, ketika imam masuk ke tempat salat, maka makmum baru berdiri dari safnya masing-masing dan merapikan saf. Dan ketika itu kalau para sahabat yang digambarkan dalam beberapa hadis, sudah tidak ada lagi yang baru berjalan menuju saf, karena memang mereka membiasakan masuk masjid langsung duduk atau berdiri untuk salat di saf terdepan yang mereka peroleh. Jadi tidak ada yang duduk di mana-mana di pojok dan sebagainya, tidak ada. Semua langsung membentuk saf, sehingga ketika Nabi masuk, mereka sudah langsung berdiri di situ siap untuk ikut salat berjamaah. Itulah yang namanya mendirikan salat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dengan hadis umum ini, pendapat kedua tadi mengatakan, maka ketika berdiri maka lihat imam, supaya ketika imam takbiratul ihram, dia bisa ikut segera takbiratul ihram. Ketika imam rukuk, bahasa Nabi, kalau imam sudah rukuk, jadi sudah membungkuk begini, baru makmum bergerak untuk rukuk. Kalau imam belum begini, makmum tidak boleh bergerak rukuk, karena itu bahasa mengikuti imam, dan itulah namanya mendirikan salat berjamaah. Jadi makmum ini harus sabar. Maka supaya bisa seperti itu, kata pendapat kedua ini, makmum harus lihat imam sudah posisi ruku atau belum, bukan menjadikan patokan suara imam. Ini pendapat yang kedua. Cuma tadi sekali lagi dalil mereka adalah hadis tentang salat berjamaah secara umum. Tentunya dalam hal ini nampaknya yang bagus untuk kita sikapi adalah makmum dengan imam itu jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga walaupun makmum ini pandangan matanya ke tempat sujud, dia masih bisa sekilas melihat gerakan imam. Jadi jaraknya pun agak pendek. Tapi kalau jauh sekali, umpamanya sampai 1 meter atau lebih, ini agak repot. Dan ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya ini dinilai sahih. Bahasa beliau itu, lian tahiyanna aqwamun an raf'i absarihim ila sama'i fis salah aw la tarji'u ilaihim. Atau bahasa lain adalah hadis lain mengatakan, la tuhtafanna absarahum. Orang hendaknya tidak lagi, kata Rasul, liantahiyanna, berhenti memandang ke atas ketika salat. Kalau mereka tidak mau berhenti, maka Allah akan membutakan mata mereka. Ini bahasa Nabi yang sangat keras untuk menunjukkan bahwa itu sangat tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau mengikuti pendapat kedua tadi, imamnya agak jauh dari makmum, maka makmum akan terpaksa mengangkat matanya supaya bisa melihat imam. Karena itulah tadi bagaimana mengumpulkan kedua pendapat ini, nampaknya insya Allah akan bisa dilakukan, khususnya oleh makmum yang berdekatan dengan imam. Kalau jarak antara musalla imam dengan makmum itu tidak terlalu jauh, umpamanya
maksimal jauhnya hanya setengah meter, sehingga makmum ini pasti bisa walaupun sambil melihat ke tempat sujud, ketika imam bergerak itu akan bisa diketahui. Wallahu a'lamu bishawab. Ini ketika berdiri. Otomatis juga ketika iktidal, karena itu posisi berdiri, maka mata pun mengarah ke tempat sujud. Hadis kedua adalah bahwa disebutkan Nabi ketika tasyahud, bahasanya itu Nabi duduk tasyahud dan, jadi ada dan, karena bahasa Arab itu ada dua, ada yang dan, ada yang kemudian. Kalau seperti mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram itu, bahasa hadisnya beliau mengangkat tangan sejajar bahu dan telinga, kemudian mengucapkan takbir. Nah, kalau kemudian itu berarti ini dulu selesai baru takbir, sehingga Allahu Akbar. Ini kalau mengikuti hadis riwayat Muslim. Jadi bukan Allahu Akbar, itu namanya bukan kemudian, itu dan, mengangkat tangan dan mengucapkan takbir. Lalu begini, Allahu Akbar. Tapi kalau kemudian, maka angkat dulu baru Allahu Akbar. Nah, kalau untuk tasyahud itu disebut dan, Nabi duduk tasyahud dan membuat angka 53. Ini angka Arab, bukan angka Indonesia. Angka 53 itu begini, ini pasti digenggam, jadi jari tengah, kelingking, jari manis dan kelingking pasti digulung begini, lalu ibu jari juga disatukan dengan 3 jari tadi. Ini lalu bulat ini angka 5 bahasa Arab. Lalu 3-nya ini kakinya, ini kalau bahasa Banjar giginya, bahasa Indonesia lu pada tahu apa. Ini kakinya, lalu begini, karena angka 3 itu begini. Terus kaki. Jadi dan membentuk angka 53. Jadi begitu duduk, sebelum membaca bacaan tasyahud, ini sudah ada. Lalu disebutkan lagi, ini diletakkan di paha kanan. Maka batas paha itu adalah lutut atau dengkul bahasa orang lain. Dan tangan kiri di atas paha kiri, tidak lebih dan tidak melewati. Nah, maka ini langsung begini ketika duduk tasyahud. Karena ini ada jari telunjuk yang dipisahkan, maka dalam hadis itu disebutkan dan Nabi mengarahkan mata ke telunjuk ini. Jadi ke telunjuk ini arah mata kedua-duanya, tidak kemana-mana. Itu yang ada hadisnya. Yang tidak ada hadisnya adalah ketika duduk antara 2 sujud dan ketika sujud, kemana arah mata. Maka ada 3, ruku, ketika ruku, ketika duduk antara 2 sujud, dan ketika sujud. Ternyata arah mata ada semua. Kenapa? Karena selama dalam salat Nabi melarang orang memejamkan mata di mana saja. Nah, karena itu memang repot kalau sajadahnya terlalu tebal. Seperti kalau di kampung ulun dahulu, untuk imam itu bukan lagi sajadah tapi tilam. Karena itu kalau sujud itu pasti mata ini kena alas sujud. Kalau tidak dipejamkan makanya sakit, dipejamkan tidak boleh. Jadi ya nanti kalau memilih sajadah yang biasa-biasa sajalah begitu kan.
karena sajadah bukan alas untuk tidur. Walaupun di Mekah sana sekarang banyak dijual sajadah tebal-tebal dan bagus-bagus, sehingga kelihatannya jamaah haji, jamaah umrah sering membeli yang itu. Ulun saja pernah dapat beberapa kali hadiah dari orang yang pulang umrah dan pulang haji. Tapi risikonya itu agak repot, makanya sampai sekarang ulun tidak memakai. Mohon maaf kepada yang memberi, karena tadi repot, membuka mata sakit, tidak dibuka, tidak boleh. Nah, jadi karena itu ketika ketiga posisi ini, ketika rukuk, ketika duduk antara dua sujud, dan ketika sujud, ada sedikit perbedaan pendapat para ulama karena tidak didukung oleh hadis. Ada yang mengatakan ketika rukuk, yang ada hadisnya dari Nabi, rukuk itu adalah belakang, punggung, dan kepala lurus. Jadi begini, kepala tidak naik begini, tidak turun begini, lurus. Ketika kepala dan punggung itu lurus, maka bisakah mata memandang ke tempat sujud? Kalau yang ulun coba bisa, coba namanya melirik, maka naik sedikit. Kalau kepala naik begini, maka pandangan lurus. Tapi karena tidak boleh, ya melirik saja begini. Karena itu ada lagi yang berpendapat, karena tadi sama-sama tidak didukung hadis, ketika rukuk itu mata melihat ke kaki, dan itu memang agak enak, karena ketika kepala begini kan mata ke belakang, maka kalau melihat ke kaki itu agak enak. Ini dua pendapat, wallahu alam, terserah pian-pian mau pakai yang mana. Sebab tadi sekali lagi sama-sama tidak didukung oleh hadis, jadi hanya pendapat para ulama. Nah, ketika duduk antara dua sujud juga sama, para ulama tidak mendapatkan hadisnya seperti apa. Karena itu umumnya para ulama hanya mengikuti hadis ketika Nabi duduk tasyahud, maka beliau arahkan ke telunjuk. Cuma antara dua sujud itu kan tidak ada telunjuk. Sebagai gantinya, karena tangan di atas paha begini, maka umumnya para ulama mengatakan ketika duduk antara dua sujud, maka diarahkan ke jari-jari tangan kanan. Karena tadi agak mirip dengan ke arah telunjuk. Itu pada waktu duduk antara dua sujud. Ketika sujud, maka hanya ada satu pendapat, walaupun tidak semua ulama disebutkan, tetapi jumhur ulama mengatakan pada waktu sujud itu mata melihat ke hidung. Makanya tadi kan kalau sajadahnya terlalu tebal susah. Sebab sujud itu yang ada hadisnya, dan itu merupakan rukun sujud, adalah Nabi menyebut 7 tulang. 7 tulang itu dahi dan hidung, disebut Nabi wajah, tapi itu adalah dahi dan hidung. Kemudian 2 telapak tangan ini, jadi telapaknya. Ada orang sujud tangannya begini, nah itu namanya bukan telapak, itu jari. Nabi dengan jelas menyebutkan telapak. Jadi ini, maka ini dibuka, bergenggam begini pun tidak bisa karena telapak. Ini 2, jadi sudah 3 dari hidung, 1, ini 2, 3, lalu 2 dengkul jadi 5, kecuali tentunya ada penyakit atau sesuatu yang membuat dia tidak bisa meletakkan kedua dengkulnya di lantai. Yang ke-6 dan ke-7 adalah ujung, bukan ujung, disebutkan ujung kaki.
bukan ujung jari kaki, tapi ujung kaki. Ujung kaki itu jari. Maka jari ini ditekuk. Jadi bukan berdiri begini jarinya, tapi ditekuk. Jadi umpamanya ini telapak kaki, ini jari, maka jarinya ini ditekuk supaya ada di atas lantai. Nah itu syarat, bukan syarat, itu rukun sujud yang disebut oleh Nabi. Nah karena seperti itu, maka pendapat tadi mengatakan ketika sujud maka diarahkan ke hidung. Insya Allah bisa melihat hidung karena mata juga arahnya ke bawah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini arah mata yang merupakan juga bagian dari mendirikan salat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk pagi hari ini ulun cukupkan sampai di sini dahulu. Apakah cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas mungkin 1-2 silahkan, kalau tidak ada kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.